Keluarga Emas Indonesia begitu banyak pertanyaan yang belum sempat Goldfather jawab di akun YouTube maupun di grup Keluarga Emas Indonesia. Akhirnya Goldfather buat link ya di video sebelum ini agar teman-teman bisa menanyakan ke kami pihak redaksi nih. Untuk kemudian kami coba pilih mana yang akan kita munculkan dengan kategori berdasarkan pertanyaan yang sering muncul di komunitas ataupun di akun sosial media. Berikut ada lebih kurang 6 pertanyaan yang akan Goldfather coba jawab dan mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang lain. Bagi teman-teman yang ingin bertanya silakan diklik link di deskripsi video ini kemudian sampaikan pertanyaannya ya. Siapa tahu pertanyaan Anda terpilih untuk dapat hadiah dari Goldfather. Oke, makasih. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Baik, UKM sahabat emas kita kali ini yang akan kita support adalah CV Berkah Jaya dari Lampung. Ya, memproduksi minyak aromaterapi. Ada 2 jenis, satu yang kaju put, ya, satu lagi yang E-globulus. Ya, yang ini berfungsi untuk meringankan sakit perut, mual, dan perut kembung. Cara pakainya oleskan pada bagian yang dibutuhkan. Ini yang minyak kaju put ya teman-teman. Kemudian satu lagi yang E-globulus itu melegakan pernafasan, hidung tersumbat, demam, bersin-bersin. Cara pakainya oleskan pada bagian yang dibutuhkan ya. Goldfather mau coba nih. Goldfather mau coba yang kaju put, coba ya. Wah, mesti disegel, segelnya rapi ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke ya. Wah, pakai roller ya, udah rapi. Oh, sini. Buat teman-teman yang pusing mikirin harga emas naik, boleh nih. Harga emas naik turun, nah ini dia. Baik, itulah sahabat UKM kita kali ini. Semoga sukses dan teman-teman UKM yang ingin di-endorse secara gratis, gunakan program support UKM dari Goldfather. Buat teman-teman semua, hubungi nomor berikut ini ya. Karena kami yakin dengan UKM yang kuat, Indonesia akan hebat. Ya, terima kasih. Gudangemas.com, tambah sekeping lagi. Baik, kita mulai dengan pertanyaan pertama dari sahabat emas namanya si Ipan. Pertanyaannya adalah, kenapa harga US dollar dan rupiah emas berbeda? Jadi kalau kemarin di video yang sebelumnya yaitu tentang harga emas yang tembus rekor dunia, Goldfather menyampaikan 2 buah grafik. Satu grafik dalam harga emas dunia US dollar per troy ounce dan satu lagi harga emas berdasarkan rupiah per gram. Ya, kenapa berbeda? Nah, untuk menjawab ini perlu dipahami dulu bahwa harga emas dunia itu dihitungkan dalam satuan US dollar per troy ounce ya. 1 troy ounce sama dengan 31,1034678 gram, lebih kurang segitu teman-teman ya. Kalau harga emas di Indonesia itu kan dalam rupiah, kita ingin tahunya ya nggak? Nah, antara USD dan rupiah tentu ada faktor kurs atau nilai tukar. Contoh, di 2011 waktu harga emas itu mencapai rekornya yaitu 1.895 US dollar per troy ounce, itu dolar waktu itu nilainya setara dengan 1 dolar lebih kurang 8.539 rupiah saat itu. Nah, sekarang saat kemarin tanggal 24 Juli itu pekan lalu sudah tembus harga emas dunia di 1.901 US dollar per troy ounce atau nilai tukar dolarnya itu di Indonesia lebih kurang 14.600-an ya. Ada faktor nilai tukar antara rupiah dan dolar yang berbeda sehingga harga emas dunia kalau dihitung dengan grafik USD dan rupiah itu juga berbeda. Silakan dibuka di situs Gold Price Indonesia, di situ bisa kita pilih, klik harga emas dalam US dollar dan lalu klik harga emas dalam Indonesia rupiah ya, biar lebih jelas perbedaannya. Yang kedua adalah dari Mas Ferli Aziz. Saya ingin menjadi pedagang emas. Mantap. Langkah apa yang harus saya persiapkan dan mulai? 1. Tahu sumber-sumber emas murah. Kedua, tahu teknik cara menjual emas harga tinggi. Itu 2 hal yang secara gratis untuk dasar-dasarnya diajarkan di komunitas Keluarga Emas Indonesia. Nah, yang ketiga, kalau memang serius mau belajar bisnis emas, bisa klik juga link di deskripsi video ini atau kunjungi situs gudangemas.com,
pilih produk lalu pilih training online. Di situ Goldfather membuka program training bisnis emas secara online, jadi bisa diikuti dari berbagai tempat ya. Itu buat Mas Ferli Aziz. Makasih. Berikutnya adalah bagaimana baiknya strategi dan cara berinvestasi emas dalam jangka panjang untuk kalangan mahasiswa yang notabene belum punya penghasilan tetap. Nah, ini dari Muhammad Rivaldi ya. Pertama Goldfather ucapkan selamat dulu Mas Rivaldi, mahasiswa sudah ingin investasi emas ya. Selamat. Untuk mahasiswa yang belum punya penghasilan tetap, investasi emasnya sesuai dengan penghasilannya. Pilihannya sekarang udah banyak. Yang mau tabungan emas digital, misalnya ada di Pegadaian, Peluang, Tamasya, ya itu bisa dimulai dari Rp10.000. Ada uang lebih sedikit, kita bisa nabung ke sana. Atau kalau mau emas fisik juga ada emas ukuran kecil-kecil, ada yang mulai dari 0,025, ada 0,5, mulai dari 50 ribuan atau 60 ribuan sekarang. Ya, itu bisa juga jadi pilihan teman-teman. Nanti setelah banyak bisa ditukar menjadi emas antam. Itu buat teman-teman mahasiswa. Jadi menurut Goldfather sekarang pilihannya udah banyak. Mudah sekali investasi emas zaman now ya. Selanjutnya adalah dari Mas Ahmad Arianto. Bagaimana cara agar selalu konsisten berinvestasi emas dengan penghasilan di bawah 2 juta dan di tengah pandemi serta keadaan ekonomi seperti ini? Terima kasih. Wah, ini juga menarik nih teman-teman. Dengan penghasilan di bawah 2 juta rupiah, kita ikuti saja ilmu dari guru-guru kita atau guru-guru investasi kita. Investasi dulu baru kemudian pengeluaran, menabung dulu baru kemudian pengeluaran. Sekecil apapun itu porsi dari menabungnya, sisihkan untuk menabung dahulu. Tadi ya, ada yang 10 ribuan sudah bisa menabung emas, ada yang 25 ribu, ada yang 50 ribu sudah bisa. Setelah itu baru difokuskan ke pengeluaran teman-teman. Menurut saya gitu Mas Ahmad. Jadi mudah, insya Allah, tinggal pertanyaannya kita mau atau enggak gitu. Pilihan sudah banyak. Kemudian yang kelima dari Kang Enep Syamsuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh tukar emas dari kepingan besar ke kecil? Bisa atau tidak? Apa alasannya? Terima kasih. Untuk saat ini, khususnya yang Goldfather ketahui, kalau kita mengacu ke emas antam, penukaran emas kepingan besar ke kecil atau sebaliknya itu dilakukan dengan proses kita jual dulu kepingannya ya. Misalnya 5 gram mau jadi 1 gram 5 keping. Kita jual kepingan 5 gram, dapat harga buyback, kemudian kita membeli 1 gram 5 keping. Ya, itu prosesnya. Kalau tidak, apa alasannya? Kalau saat ini karena adanya perbedaan harga per gramnya. Antara yang 1 gram itu relatif lebih mahal harganya dibandingkan dengan yang kepingan 5 gram. Harga per gramnya loh ya teman-teman. Begitupun sebaliknya, kalau kita punya 1 gram 10 mau jadi 10 gram, kita jual dulu yang 1 gram di harga buyback, kemudian kita membeli 10 gram. Wah, rugi dong Pak kalau gitu, karena kita dapatnya harga buyback terus membeli kembali dengan harga toko menjual ya. Kalau memang mekanisme kayak gitu ya, kita memang ada selisih atau kerugian. Kita biasanya harus nambah. Tapi kalau pakai teknik mendapatkan emas murah dan juga menjual emas harga tinggi, itu bisa diminimalisir ya, atau bahkan kita bisa dapat lebih ya. Join keluarga emas Indonesia. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan yang terakhir untuk sesi Anda bertanya Goldfather menjawab saat ini adalah, apakah benar emas itu lebih baik dibeli yang spread antara jual dan buybacknya lebih kecil, dan mengapa? Dari Alifta Rizky Pratitan. Baik Mas Rizky ya, memang salah satu kriteria saat memilih jenis emas, kita memilih emas yang spreadnya antara harga kita membeli dan kita menjual itu kecil, istilahnya spread ya, selisihnya. Tapi itu salah satu kriterianya. Kriteria yang lain juga ada, misalnya keaslian emasnya, kemurniannya, keamanan emasnya, itu juga perlu kita perhatikan. Kembali ke fokus pertanyaannya, mengapa emas dengan spread kecil itu bisa jadi pilihan kita? Karena kalau spreadnya kecil, let's say misalnya kalau kita menjual dan membeli spreadnya 2% misalnya ya. Ketika harga emas naik 5%, kita sudah untung 3%, lebih cepat untungnya. Ya gitu teman-teman, ketimbang yang spreadnya 10%. Harga emas sudah naik 5%, dia belum untung. Nah, gitu aja. Itu kenapa emas dengan spread antara jual dan beli yang kecil itu bisa menjadikan pilihan. Tapi tetap utamakan keaslian
emas atau logam mulia yang kita akan beli, dan pilihlah toko yang terpercaya saat kita berinvestasi emas. Demikian episode pertama untuk sesi Anda bertanya Goldfarm menjawab. Kita akan jumpa lagi dengan pertanyaannya di episode berikutnya. Demikian, semoga bermanfaat dan jangan lupa stay calm and buy gold before it's too late. One family, 1 kilo for better Indonesia. Dah. Gudangemas.com. Tambah sekeping lagi.